Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Halo, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya, selalu diberikan rezeki yang banyak, amin ya. Dan semoga kalian semua berbahagia dimanapun kalian berada. Ya, izinkan saya untuk mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Izinkan saya share terlebih dahulu layar yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia. Kita masuk kepada etika bisnis. Nah, siapa yang sudah mengetahui ya, atau sudah pernah membaca ataupun mempelajari di perkuliahan sebelumnya tentang etika bisnis ini? Saya harap juga kalian semua sudah paham ya tentang pengertian dari etika. Cuman kalau yang belum paham juga atau belum pernah membaca ataupun lupa lagi, mari kita lihat kembali apa itu etika. Nah, ini sebelum ke sana, saya akan menjelaskan indikator penilaian pada bab ini adalah nanti Anda diharapkan bisa membedakan mana bisnis yang etis dan juga bisnis yang tidak etis ya. Kemudian Anda juga diharapkan bisa menjelaskan ya hak dan juga kewajiban bagi seorang wirausaha. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan macam-macam izin usaha. Nah, ini sebenarnya atribut ya yang harus dipersiapkan ketika Anda ingin memulai satu usaha ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada sub bahasan kita. Nah, di sini ada tiga. Pertama ada bisnis etis dan tidak etis, hak dan kewajiban wirausaha, serta macam-macam izin usaha. Oke. Ah, Nah, seperti yang di awal sudah Ibu katakan, mungkin Anda sudah pernah atau sering mendengar tentang kata etik, ya, etika, etis gitu. Nah, kata-kata etika ini tentu saja eh, Anda mungkin membayangkan tentang satu semacam kayak budaya ya ataupun semacam standar ya perilaku dan sebagainya, peraturan seperti itu. Nah, ini betul ya. Jadi etika itu dibangun dengan unsur ya baik sengaja maupun tidak disengaja, tapi tujuannya itu baik gitu. Tujuannya itu mulia dan juga untuk mengatur ya, untuk ada di situ standar ya, standar bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang salah gitu. Nah, di sini etika teman-teman dapat didefinisikan sebagai standar perilaku ya yang disetujui untuk melaksanakan suatu pekerjaan, lalu perdagangan ataupun juga profesi. Jadi bukan hanya bisnis ya, etika pun ada di dalam perdagangan maupun juga keprofesian. Seperti misalnya profesi hakim ya, jaksa, kemudian ada profesi guru ya, profesi kepolisian ya, kemudian TNI itu semua mereka punya etika karena ini tentu saja harus diperkenalkan sebelum memulai satu pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Awalnya harus diberikan dulu semacam penjelasan mengenai etika atau bisa disebut aturan mainnya ya, peraturannya kalau mau bergabung ke dalam organisasi tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi
tidak sembarangan. Semua organisasi itu mempunyai etika. Begitu juga dengan bisnis ya. Kita sebagai entrepreneur itu harus tahu betul bagaimana kita menerapkan satu peraturan yang mesti kita yakini, kemudian kita laksanakan ya, kita aplikasikan agar ini ada standar peraturannya, agar jelas gitu. Jadi menjadi entrepreneur juga merupakan suatu kebutuhan ketika memang etika itu harus ditegakkan. Nah, untuk apa ya? Untuk di sini ya standar. Standar perilaku. Standar perilaku. Ketika kita di rumah juga sama ya kan? Di rumah juga kita punya etika, bener nggak? Etika terhadap orang tua misalnya, ketika kita mau pergi ataupun datang menuju keluar, kemudian kita mau minta izin, itu kan ada etika terhadap orang tua ya. Nah, etika-etika itu dibangun untuk menjadikan bahwa kehidupan itu menjadi lebih sopan ya, lebih baik, lalu tidak seperti yang terlalu bebas seperti itu ya. Tidak semena-mena seperti itu. Nah, di sini semua etika teman-teman itu mengarah sebenarnya sama saja mau etika itu di bisnis, etika itu di pemerintahan, di keprofesian ataupun apa. Sebenarnya itu sama saja, pendekatannya itu tiga ini, meliputi tiga pendekatan kode etik ini. Yang pertama itu ada utilitarian approach ya. Nah, yang kedua ada individual right approach, lalu yang ketiga ada justice approach. Nah, ini kita nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Ya. Nah, apa itu utilitarian approach? Nah, di sini utilitarian approach itu, teman-teman, jadi adalah setiap tindakan ya, setiap tindakan dan rencana itu harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi. Nah, di sini tentu saja pendekatan utilitarian ini maksudnya adalah bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita apa namanya lakukan itu mesti ada konsekuensinya, ya kan? Ketika orang menanamkan kebaikan, ya konsekuensinya ya kebaikan juga, ya. Ketika orang menanam padi ya jadinya padi juga, nggak mungkin padi kita tanam jadinya jagung, gitu ya. Nah, semua ini ada konsekuensinya. Jadi kalau kita berbuat jahat, teman-teman, maka konsekuensinya juga yaitu tadi sebuah hukuman gitu, baik itu hukuman yang lisan maupun ya, tertulis maupun juga secara lisan gitu ya. Jadi di sini bahwa manusia harus betul ditekankan bahwa tindakan apapun yang mereka lakukan ya di dalam satu organisasi ataupun di dalam lingkungannya itu akan berdampak dua saja, benar atau salah gitu ya. Jadi ini merupakan standar tunggal ya untuk menilai kebenaran dan juga kesalahan itu. Selanjutnya yang nomor dua tadi itu adalah adanya individual right ya. Apa itu individual right approach? Jadi di sini adalah di sini ada pendekatan hak individu gitu. Pendekatan hak individu. Pendekatan hak individu, teman-teman, di sini berarti berkaitan dengan pribadi, pribadi kita gitu kan ya. Nah, pendekatan hak individu di sini menjelaskan bahwa ternyata manusia itu mempunyai hak dasar gitu. Hak dasarnya tertentu yang harus dihormati dalam setiap keputusan ya yang diambil. Keputusan ataupun perilaku tertentu ini harus dihindari jika dianggap melanggar hak-hak orang lain. Nah, jadi semua orang itu ternyata punya hak ya. Eh, Sebenarnya kita itu semua ya boleh melakukan apapun gitu kalau memang di sininya ada hak ya, boleh melakukan ya. Di sini ada memiliki hak dasar. Nah, tetapi yang mesti digarisbawahi ini hak dasar yang mana gitu kan? Yang mesti
kita hormati terhadap manusia satu sama lain, ya kan? Nah, di sini keputusan atau perilaku tertentu ini harus dihindari jika dianggap melanggar hak-hak orang lain. Nah, ini dia ya garis besarnya bahwa ada ketika di mana keputusan atau perilaku tertentu ini harus dihindari jika dianggap melanggar hak-hak orang lain. Ini nggak boleh, ya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal tersebut ya sehingga mengganggu individu ya seperti membuat individu yang lain itu merasa tidak nyaman, kemudian individu lain merasa terpancing emosinya, ternyata itu adalah yang harus dihindari gitu yang harus dihindari. Kemudian melanggar hak orang lain, misalnya orang lain kan juga ingin ingin berada dalam hidup yang nyaman. Kemudian kita mengusiknya mengusiknya sehingga dia berada dalam posisi yang tidak nyaman, sedih ya, kehilangan. Nah, itu tidak boleh karena di sini manusia harus saling menghormati mengenai hak-hak dasar. Hak dasar hidup orang banyak ya. Di antaranya ya menghirup udara sama-sama ya dengan bebas begitu ya. Tidak ada tuh udaranya dibatasi begitu ya. Jangan ya. Nah, itu kan melanggar. Kemudian mengancam nyawa seseorang dengan seenaknya, dan itu kan udah di luar konteks kemanusiaan ya. Lalu menyiksa orang ya, membunuh, menghakimi tanpa adanya bukti begitu. Itu juga tidak boleh gitu. Yang ketiga, ini ada justice ya, justice approach. Justice approach ini teman-teman adalah pendekatan dari keadilan ya, keadilan. Jadi etika bisnis ini tadi hakikatnya itu hanya tiga ini. Saya sampai dengan keadilan bahwa kalau ketika ditegakkan etika ya sudah, itu untuk mengatur ya, menggaris tegaskan tentang keadilan. Itu tadi benar dan salah begitu ya. Jadi bagaimanapun pengambilan keputusan itu harus bersikap adil ya. Di sini harus bersikap adil teman-teman dan tidak memihak dalam menetapkan keuntungan sekaligus kerugian bagi individu atau kelompok. Jadi keadilan itu harus diberlakukan untuk semua orang ya, tanpa terkecuali ya. Oh, misalnya ini mah anak orang miskin, jadi udahlah biarin aja kita tidak usah adil begitu. Itu tidak boleh. Itu jadi merebut hak asasi orang juga ya. Nah, ini tidak justice berarti. Makanya seorang entrepreneur juga harus tahu bagaimana menjadi seorang yang adil ya untuk semua orang dan harus menerima tanpa memandang senioritas ataupun pangkat. Itu teorinya, teman-teman. Tapi fakta di lapangan kita nggak tahu ya. Apakah fakta di lapangan seperti itu? Oh, tentu banyak sekali mungkin komentar atau ya dari kalian boleh ya silakan bebas ya. Yang penting tadi kalau mau komentar harus beretika, harus sopan karena Anda-anda ini kan juga mahasiswa di mana mahasiswa itu kan berpendidikan ya kan, orang yang tahu ilmu ya, orang yang berilmu lah. Jadi sepantasnya kalau orang berilmu itu kalau mengomentari ataupun ya istilahnya memberikan saran atau kritik itu harus beretika. Jadi jangan sampai kita orang berilmu, ilmunya semakin tinggi justru kita semakin sombong. Nah, itu jangan. Itu sih sama saja kalau menurut saya tidak beretika. Kadang banyak ya kayak gitu ya. Jadi semakin ilmunya tinggi, semakin dia semena-mena. Kan banyak gitu. Jadi jangan sampai seorang entrepreneur itu begitu. Semakin dia kaya, semakin dia sombong ya. Jangan. Tapi kalau emang beneran kaya, sombong, mungkin orang melihatnya itu ya wajar. Tapi kalau orang yang gak kaya-kaya amat, tapi sombongnya minta ampun, ya itu berarti wajib diajar gitu. Enggak juga ya. Jadi itu sebuah joke saja. Oke, teman-teman, semoga Anda bisa mengerti dan paham mengenai
Ketiga pendekatan tentang etika, ketiga-tiganya ini adalah tadi ada konsekuensinya. Etika itu berkaitan dengan itu supaya jadi dasar manusia mengenai benar dan salah, kelakuan apapun mereka, mereka harus tahu konsekuensinya gitu ya, seperti apa. Karena kalau mereka nggak tahu konsekuensinya, orang ya bakal semena-mena gitu em, bertindak begitu ya, semaunya gitu ya bertindak. Kemudian tadi yang kedua masalah hak asasi manusia ya, bahwa beretika juga mengatur tentang itu, bahwa harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh egois begitu. Dan yang terakhir ini ada justice. Justice ini mengenai bagaimana bahwa seorang entrepreneur itu mengambil keputusannya itu harus bijak ya kan, harus adil, tidak boleh melihat memandang oh dia karena sudah senior atau dia berpangkat gitu ya. eh, kita justru malah berat sebelah begitu. Itu sebenarnya sih yang harus dihindari dan memang agak-agak sulit gitu ya. Tapi ya kita harus belajar menerima kenyataan seperti itu. Em, oke, sekarang tadi kita sudah melihat dasar dari etika itu sendiri. Nah, sekarang sudah masuk kepada etika manajerial. Etika manajerial ini berarti posisinya teman-teman ini ada di dalam perusahaan ya. Nah, ini berarti ada di dalam perusahaan. Ini di luar itu eksternal ya. Jadi ada internal, ada juga eksternal. Nah, di sini etika manajerial menyangkut ada tiga hal yang mesti dipertanyakan. Pertama, bagaimana sih organisasi ini memperlakukan karyawannya. Nah, harusnya bagaimana ya? Apakah perusahaan itu memperlakukan karyawannya jam bekerjanya itu harus full gitu ya. Full itu dari pagi sampai malam atau karyawan itu ya pokoknya dia bekerja sampai dengan eh, apa istilahnya tidak ada istirahatnya begitu. Apakah karyawan harus dihormati hak-haknya? Harus karyawan itu kita pekerjakan di jam-jam yang sudah kita buat ya, dan juga harus adil dan sebagainya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih cara kita memperlakukan sikap kita kepada karyawan ya. Yang kedua, ini mengenai bagaimana karyawan memperlakukan organisasinya. Jadi selain karyawannya juga organisasinya. Nah, ini sebenarnya juga teman-teman kaitannya dengan budaya ya, budaya organisasi. Jadi kalau Anda ingin em, melakukan memberlakukan etika, peraturan, ya kan, peraturan bisnis, etika berbisnis itu pasti berdampingan kalau di dalam internal itu berdampingan sekali dengan yang namanya budaya, gitu. Ya, jadi kalau kita boleh bilang di sini ada eh, budaya perusahaan, gitu ya. Kemudian sangat berdampingan sekali teman-teman dengan etika, ya. Nah, ini berdampingan. Itu teman-teman. Jadi versus ya. Budaya perusahaan versus bukan versus sama dengan etika. Ini kedua elemen yang dua-duanya ini teman-teman tujuannya adalah untuk kemajuan ya. Kemajuan perusahaan. Ya, tentang kemajuan. Nah, ini untuk kemajuan perusahaan, teman-teman. Jadi, budaya perusahaan maupun etika, dua-duanya bersinggungan dengan kemajuan perusahaan. Itu ya. Kemudian, yang ketiganya adalah bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi lain. Karena ternyata di dalam em, perekonomian itu ya, atau pebisnis itu kan bukan hanya pelakunya itu bukan hanya owner kemudian karyawan, enggak kan?
Jadi di situ banyak sekali pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Makanya di sini disebutnya agen ekonomi lain. Baik itu stakeholder ya, ya maupun juga partner-partner bisnis ya begitu. Nah, ini kita harus juga tahu ya bagaimana memperlakukan mereka. Makanya disebut dengan etika manajerial. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dalam di sini karyawan kepada organisasi kita lihat di sini ya ada karyawan. Karyawan itu teman-teman kalau kita boleh katakan karyawan ini organisasi. Nah, mereka apa yang diberikan kepada perusahaan? Nah, ini tentu saja kalau dalam etika ya kita harus diberikan pemahaman kepada mereka mengenai em, tentang misalnya di sini ada kepentingan ya, konflik kepentingan. Nah, oke kita catat saja ya. Di sini ada konflik kepentingan. Selain itu juga karyawan juga kepada organisasi itu harus nah menjaga kerahasiaan. Ya, yang ketiga adalah menjunjung tinggi kejujuran. Nah, ini dari si karyawan kepada organisasi itu, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, kalau dari organisasi kepada perusahaan, kepada karyawan, itu pertama ya harus mempekerjakan, ini ya, mempekerjakan dan juga bisa juga memecat ya, memecat karyawan. Mhm. Kemudian dia juga apa mengatur tentang upah ya dan juga kondisi ya, kondisi kerja dan dia juga mengatur pribadi ya, pribadi dan juga harus dihargai gitu. Nah, ini kalau kita boleh lihat teman-teman. Nah, itu ya. Ini dari karyawan. Kita boleh kalau kita buat skemanya ya. Karyawan, oke. Kemudian kepada organisasi. Tuh ya, ya seperti ini teman-teman. Nah, dari karyawan ke organisasi itu bisa dilihat seperti ini. Nah, ini ya. Oke, anggap saja ini sudah dikotakin gitu. Kemudian, ini juga sama. Nah, kemudian kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita melihat di sini bahwa bagaimana kalau kita melihat tentang bahwa organisasi itu harus memperlakukan karyawannya itu bagaimana? Ternyata kita itu mencakup kebijakan terkait mengenai pemecatan ya, memperkerjakan, kemudian memecat ya upah, kemudian dan kondisi apa namanya kondisi kerja pribadi gitu ya. Dan itu harus dihargai teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini teman-teman juga etika dan hukum mengenai bahwa keputusan perekrutan ya. Hmm, ini juga merupakan tugas ya, tugas kemudian dari organisasi kepada karyawan. Gitu.
gitu. Misalnya gini, ada manajer yang melakukan diskriminasi gender. Berarti kan gender itu laki-laki, kemudian perempuan, dia bedain tuh ya. Nah, itu contohnya misalnya dia memperlakukan yang tidak etis, lalu dia juga manajer itu juga melanggar hukum. Nah, itu adalah contoh dari dia sudah memperlakukan karyawan yang tidak baik. Lalu misalnya merekrut teman, misalnya dari lingkaran pribadi begitu ya. Pelamar lain tidak melanggar tetapi tetap dianggap tindakan tidak etis dalam konteks etika manajerial. Nah, itu juga sebenarnya boleh kita merekrut teman gitu. Kalau kita mau jadikan dia kerja di perusahaan kita, boleh. Itu tidak melanggar hukum, tetapi itu tetap dianggap tidak etis, teman-teman. Tetap dianggap tidak etis konteks etika manajerial. Jadi gimana ya? Jadi sebenarnya kesimpulan dari etika baik di perusahaan, yaitu sebenarnya sulit sulit ditegakkan dalam hukum yang tertulis begitu. Biasanya orang akan merasa sakit kalau dicubit gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan perlakuan begitu, perlakuan ataupun sikap yang kok ini merasa ada yang tersakiti gitu kan. Nah, itu berarti kalau sudah ada warning perasaan yang tersakiti, berarti itu kan masalah tentang etika. Itu tadi contohnya memang tidak melanggar hukum. Kan hukum itu kan tertulis ya kan. Ada perundang-undangannya ya kan. Hukum itu tertulis. Misalnya orang membunuh itu kan dapat hukuman baik sampai dengan hukuman mati begitu ya. Nah, tapi kalau tentang etika di dalam satu bisnis ya, di dalam lingkaran perusahaan, organisasi itu sebenarnya kalau kita lihat kita merekrut teman kita daripada orang lain sebenarnya yang lebih kompeten, itu sebenarnya kan tidak tertulis melanggar hukum. Tetapi di situ ada etikanya bahwa ternyata ya kalau kita melakukan hal itu hak orang lain merasa terenggut gitu kan atau merasa diambil begitu haknya. Nah, inilah yang dimaksud dengan etika manajerial begitu. Jadi tidak bisa lah itu dikaitkan atau seperti hukum tertulis yang memang formal begitu. Etika itu ya dirasakan saja sebenarnya. Itu antara benar dan salah, etis dan tidak etis itu selalu menjadi patokan di mana kita bisa menarik garis benang di situ, garis benang merah eh, bahwa seorang entrepreneur di sana harus hadir, harus juga melakukan bersikap, memutuskan dengan seadil-adilnya, begitu. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana karyawan di sini ya? Bagaimana karyawan ini, teman-teman, eh memperlakukan organisasinya. Nah, ternyata di sana perilaku tidak etis juga bisa muncul dari karyawan itu sendiri. Jadi bukan hanya dari perusahaannya, bisa jadi dari karyawannya. Nah, contohnya misalnya memperlakukan terutama misalnya tentang konflik kepentingan ini, kerahasiaan dan juga kejujuran. Nah, konflik-konflik ya yang kepentingan yang terjadi ini ketika di sana keputusan itu dapat menguntungkan individu. Tuh. Tetapi organisasinya ini dirugikan. Nah, itu ya. Kemudian sebagai langkah pencegahan itu banyak juga perusahaan melarang karyawan menerima hadiah dari pemasok. Bisa biar pemasok-pemasok itu terus-terusan memasokkan barangnya ke perusahaan itu. Biasanya pemasok kan nyogok, ya kan? Di kita tuh udah jadi budaya tuh ya, nyogok gitu ya. Sebenarnya itu nggak etis loh. Itu dilarang. Nah, perusahaan itu harus harus berani untuk memutuskan bahwa hal itu dilarang. Jadi etika kalau memang mau dibakukan menjadi tertulis ya silakan gitu bisa, tapi
Walaupun tidak tertulis, itu akan terasa etis dan tidak etis karena ada hukum di situ yang berkaitan dengan hati, benar atau salah, gitu ya. Nah, seperti misalnya membocorkan di sini, kalau kerahasiaan di sini, membocorkan rahasia misalnya ya perusahaan, itu juga dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Biasanya ada sih, perusahaan itu juga ada eh, bahwa tertulis misalnya kan kalau kita menerima kontrak kerja itu ada hal-hal yang yang boleh dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itu sebenarnya etika, teman-teman. Oh, tidak boleh misalnya membocorkan omset perusahaan ya. Kalau dia profesinya itu dikasih sebagai staf keuangan begitu ya. Itu udah jelas gitu peraturannya di situ. Itu boleh. Tapi kalaupun tidak ada misalnya semacam itu, hitam di atas putih, itu masih tetap etikanya memang tidak boleh. Tidak boleh misalnya rahasia perusahaan kita jual kepada kompetitor ataupun lain itu justru tidak etis. Meskipun tidak tertulis itu tetap tidak etis. Paham ya sampai sini? Jadi kalau begitu etis dan tidak etis itu bagaimana kita bisa melihat bahwa itu benar dan salah? Karena pada hakikatnya manusia itu baik yang berkelakuan jahat maupun tidak sebenarnya kan tahu mana yang baik, mana yang salah. Gitu ya. Jadi etika namanya itu sebuah etik, etika ya. Itu tidak boleh kita membocorkan rahasia perusahaan. Kita harus jujur gitu. Yang terakhir, bagaimana nih karyawan dan organisasi keduanya ini memberlakukan agen ekonomi gitu ya. Jadi agen ekonomi itu teman-teman, kalau siapa aja agen ekonomi ya, kita catat dulu di sini. Agen eh, ekonomi itu ada apa aja? Nah, di sini ada konsumen, ini agen ekonomi ya. Kemudian ada kompetitor, lalu ada pemegang saham ya. Kemudian ada juga pemasok dagang ya. Kemudian ada juga serikat kerja. Pemasok, sorry ya, ini pemasok. Kemudian ini ada pedagang, lalu ada serikat kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan agen ekonomi. Gitu. Nah, sikap etis dalam bisnis ini juga akan muncul ya ketika si karyawan, nih, si karyawan ini berinteraksi dengan si agen ekonomi ini. Gitu. Si agen ekonomi. Dia berinteraksi dengan ini. Gitu ya. Jadi ketika karyawan berinteraksi dengan agen ekonomi, ini muncul ada perilaku yang eh, sebenarnya tidak etis. Apa? Contoh misalnya seperti konsumen, pesaing dan lain-lainnya. Ini kalau kita lihat terutama dalam terutama terkait misalnya dengan iklan ya, iklan, promosi, kemudian ada lagi pengungkapan keuangan, kemudian ada pembelian begitu ya, pemesanan, pengiriman dan permintaan tawar-menawar, negosiasi itu kaitannya dengan banyak sekali dengan agen ekonomi. Oke ya, bentar. Kita geser dulu. Tadi apa saja di sini? Nah, di sini itu tadi ada aktivitas yang bisa menyebabkan pelanggaran dari karyawan kepada agen ekonomi itu contoh dalam hal periklanan ya atau promosi ini sering terjadi. Kemudian ada ungkapan keuangan, kemudian ada juga mengenai memesan ya atau membeli. Kemudian ada juga aktivitas seperti pengiriman. Nah, pengiriman dan permohonan begitu itu sering terjadi juga.
lalu ada tawar-menawar ya, dan negosiasi gitu. Negosiasi, lalu ada hubungan bisnis. Ya. Nah, ini merupakan apa namanya aktivitas yang dilakukan oleh karyawan kepada agen ekonomi yang sering melanggar kode etik. Nah, sering melanggar kode etik. Saya kasih ini dulu. Nah, dari sini karyawan, kemudian ke sini. Gitu ya. Di aktivitas-aktivitas inilah yang sering menggambarkan ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Gitu. Contoh misalnya adanya kolusi, tahu kolusi kan, antar perusahaan dan karyawan, misalnya menyembunyikan informasi mengenai keuangan yang sebenarnya, lalu dia memanipulasi laporan keuangan ya, agar misalnya terlihat lebih baik gitu ya. Itu merupakan contoh yang berlaku yang tidak etis dalam konteks hubungan bisnis. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Gitu. Korupsi, kolusi, nepotisme sebenarnya itu kan tidak etis, tapi selalu terjadi. Nah, inilah yang mesti entrepreneur itu diberitahu dari sebelumnya bahwa hal itu melarang kode etik. Gitu. Jadi di dalam berbisnis ada etikanya. Notaris juga ada kode etik notaris, kode etik hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Nah, karyawan juga kepada organisasi atau perusahaannya juga harus tahu etikanya. Gitu. Dan ini yang sering masalah yang sering terjadi, yang sering muncul itu kan memanipulasi laporan keuangan, contohnya itu tidak etis. Lalu di situ ada iklan maupun promosi yang memang misalnya menyinggung ya, tidak apa vulgar dan lain sebagainya, mengandung konten-konten yang tidak baik, itu sebenarnya tidak etis juga, atau menyinggung kompetitor yang istilahnya secara terang-terangan itu tidak etis gitu ya. Lalu dalam negosiasi juga ya, itu. Kemudian hubungan bisnis ya seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira mudah-mudahan Anda tahu ya dan Anda paham mengenai ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa etika untuk bisnis itu ada dua. Pertama ada di dalam lingkungan bisnis, kemudian yang kedua ada di luar lingkungan bisnis ya. Untuk apa, untuk itu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah etika bisnis di dalam lingkungan bisnis itu ada tiga. Pertama, perusahaan itu harus membuat kode etiknya. Kedua, kemudian mengevaluasi masalah etis dalam organisasinya. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan dan mengimplementasikannya, gitu ya. Selanjutnya, teman-teman, ini ada bisnis etis dan tidak etis yang bisa kita lihat di sini bahwa bisnis yang dilakukan dengan perilaku yang mencerminkan nilai moral yang baik seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Nah, itu disebut dengan bisnis etis. Nah, etika bisnis juga berarti memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Kalau bisnis tidak etis, itu bisnis yang dilakukan dengan perilaku yang menyimpang ya dari standar bisnis minimum atau perilaku yang salah secara moral. Perilaku tidak etis ini dapat merugikan orang lain dan juga lingkungan. Contohnya adalah mencuri ide bisnis, penipuan, melakukan teks secara acak, menggunakan foto produk orang lain. Itu tidak boleh. Itu adalah bisnis yang tidak etis ya, teman-teman ya. Kemudian bagaimana apabila terjadi hal-hal yang melanggar hukum? Ada cara efektif. Pertama, memang perusahaan itu harus memilih pengacara ya untuk perusahaan. Kedua, kalau kita punya pengacara itu untung untuk sebagai konsultan hukum juga. Jadi perusahaan kita merasa terlindungi oleh hukum gitu ya. Dan kalau ada yang semena-mena, tentu saja pengacara kita akan bertindak dan mereka itu kan orang yang mengerti hukum dibandingkan
tidak profesi hukum seperti itu. Kemudian memilih konsultan hukum yang tepat tentu saja ya harus pilihlah sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut begitu ya. Harus yang memang pinter dalam bidang bisnis juga, mengerti hukum bisnis juga seperti itu ya. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban bagi wirausaha. Tentu saja haknya pengusaha itu memiliki hak untuk ditaati oleh pekerjanya. Kemudian juga haknya bisa menjaga kerahasiaan perusahaan juga, mendapatkan loyalitas dari pekerjanya, membuat tata tertib yang juga wajib ditaati oleh setiap pekerjanya, ya. Kemudian selain hak, wirausaha juga mempunyai kewajiban. Pertama, pengusaha itu harus memberikan upah tepat waktu, ya. Kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada para pekerja. Kemudian memberikan pelatihan kepada pekerja, lalu menetapkan waktu kerja yang manusiawi, ya. Artinya tidak yang berlebihan sampai 1 hari 1 malam gitu ya. Jadi standarnya ya 8 atau 7 jam pekerja ya. Kalau setelah itu dianggapnya lembur biasanya. Lalu memberikan fasilitas keselamatan kerja, mendengarkan aspirasi pekerjanya, memberikan perlakuan yang sama ya, tanpa adanya diskriminasi, lalu memberikan waktu istirahat dan juga waktu cuti, apalagi bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan. Kemudian memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta membayar tunjangan dan fasilitas lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan. Itu wajib ya, harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, kan? Selanjutnya ada macam-macam izin usaha. Ini izin-izin usaha ini teman-teman kalau sekarang kan ada NIB ya. NIB itu nomor izin berusaha. Tapi juga selain kita mendaftar di NIB, Anda juga harus punya tanda daftar perusahaan. Ini berupa dokumen biasanya satu kertas selembar seperti itu. Lalu ada NPWP. NPWP ini Anda membuatnya ke kantor pajak ya atas nama perusahaan bukan nama pribadi. Kemudian ya nama pribadi juga harus punya, cuman perusahaan juga harus ada gitu ya. Izin lainnya seperti ada SIUP ya, kemudian ada SIUI, kemudian ada izin domisili, izin gangguan, IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, izin-izin ini atau izin dari Departemen Teknis, pokoknya ini silahkan disesuaikan saja dengan bidang usaha. Karena kan masing-masing usaha itu berbeda bidang. Ada di bidang pertambangan ya berarti dia harus mengurusi izin khusus untuk pertambangan. Izin usaha properti ya berarti izin properti. Tapi kesemuanya itu eh, paling tidak sebesarnya itu adalah ini yang harus dipunya gitu ya. Baik bergerak di bidang barang maupun juga jasa. Oke. Nah, ini ada tugas. Tugasnya itu adalah Anda silahkan tentu saja nomor satu meresume ya, meresume topik bahasan kita pada pertemuan yang keempat. Lalu yang keduanya adalah carilah bisnis etis dan tidak etis dalam sosial media dan bagaimana tanggapan Anda. Jadi ditanggapi dikumpulkan di link Google Classroom yang nanti akan dibagikan ya kepada teman-teman semuanya. Oke, di Google Classroom. Sampai sini dulu pertemuan keempat. Jangan lupa kumpulkan tugas karena mengumpulkan tugas berarti Anda dianggap hadir ya. Dan tetap semangat selalu ya menjaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.